Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Langsung saja kita melanjutkan pada buku kita tentang sifat wudu dan solat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita sudah membahas terakhir kemarin i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, di halaman 44 ya. Dan sudah kita jelaskan dan sudah kita praktikkan juga kemarin bifadlillah, yaitu kalau orang bilang sami Allahu liman hamidah, maka seluruh jari-jarinya, telapak tangannya kembali seperti awal takbiratul ihram. Kemudian boleh dua cara, mengembalikan ke dada atau meletakkan ke samping kiri kanan, paha kanan dan kiri. Karena ini kembali kepada sebuah riwayat yang sama, walaupun khilaf di antara ulama bahwasanya Nabi SAW pada saat bangun dari rukuknya, maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna kembali semula adalah pendapat pertama mengatakan setelah takbir maka diletakkan di dada. Dan pendapat kedua mengatakan sebelum takbir maka diletakkan di sebelah kiri kanan paha. Dan kita lanjutkan poin nomor 14, masalah membaca takbir dan turun sujud. Kemudian membaca takbir dan turun sujud, sebagaimana footnote nomor 24 HR atau hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sami Allah liman hamidah, pada saat mau sujud langsung saja sujud, walaupun kita bilang Allahu Akbar, jadi nggak usah angkat tangan lagi. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi tidak melakukan yang sedemikian itu atau mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal bisa saja beliau melakukannya sekali atau dua kali untuk menjelaskan kebolehan mengangkat tangan ketika akan sujud. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau melakukannya. Ini disebutkan di footnote nomor 25, Syekh Albani menyebutkan dalam Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Turun untuk sujud. Ada dua gambar, gambar 15 dan gambar 14. Ini sudah saya praktikin kemarin. Boleh lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Boleh juga telapak tangan dulu, baru lutut. Tapi perhatikan gambar nomor 15. Kalaupun kita mau turun telapak tangan dulu, tidak boleh, bokongnya ke belakang. Seperti unta kalau mau turun. Biasanya diturunkan kaki depannya, bagian belakangnya naik. Maka caranya seperti gambar nomor 15. Telapak tangan disentuhkan di tanah, baru lututnya kesentuh. Dan sudah kita praktikin masalah ini tentu kemarin. Dikatakan apabila turun sujud, beliau SAW mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan lain, dibolehkan tangan dulu atau lutut dahulu. Ini sebagaimana dilihat gambar 14 dan 15. Lalu beliau sujud dengan 7 anggota badannya, yaitu wajah, masuk dalamnya hidung dan dahi, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Beliau memantapkan atau menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud. Footnote nomor 26 HR atau hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya. Ini sudah saya bilang kemarin, jadi jangan alasan hidungnya pesek lalu kemudian tidak menyentuhkan di tempat sujud, nggak boleh. Semua tetap harus kena, karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota tubuh menyentuh. Saya pernah temukan orang sholat begitu. Jadi dahinya yang disentuhkan sambil ditungikkan kepalanya sehingga hidung tidak kena. Ini melanggar. Ya. Dan kita tahu sujud adalah bagian daripada hal yang wajib. Ya. Tanpa sujud tidak sah sholatnya. Beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Siku jauh dari lantai. Tidak seperti anjing duduk ya. Beliau pun merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambungnya. Ya, jadi jauh dari tulang rusuk, jauh juga dari paha. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betis. Ya, dalam arti kata antara paha belakang sama betis jaraknya jauh. Ya, kurang lebih seperti sujud yang sering kita lakukan. Tapi ada orang karena dia tidak mengambil jarak sujud yang cukup, dia sangat dekat sehingga membuat bagian belakang bokongnya pun sangat dekat dengan betisnya. Berarti paha belakang kan dekat sekali sama betisnya. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Yang benar, lihat perhatikan gambar 17. Bagaimana gambar 17? Kedua telapak kaki dikasih tanda panah itu ya.
Telapak kakinya jangan dibuka, dirapatin, dan antara betis sama paha belakang ada jaraknya. Ini semua sebagaimana sudah disebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dikatakan lanjutannya, paragraf setelah gambar itu 16 dan 17, beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai, beliau pun merenggangkan kedua lengan atas dari lambungnya. Ya, sampai sini nomor 27 hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun SAW tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya. Nabi SAW menegakkan kedua telapak kakinya seraya bertumpu pada keduanya. Footnote nomor 28 hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Tentu Sifatus Salatin Nabi nama buku beliau ya. Terjemahannya sifat salatnya Nabi gitu. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu jari jemari kedua kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat. Maksudnya jari-jari kaki itu ditekuk ya. Tidak berdiri, ditekuk, dihadapkan seperti sujud juga. Dan ini diambil dari hadis Bukhari, footnote nomor 29 HR hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menempelkan bagian dalam jari jemari kaki ke bumi. Bisa diperhatikan gambar nomor 17, kembali gambar sebelah. Perhatikan jari-jarinya di foto itu, dilipat ya, atau ditekan. Beliau SAW bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas tanah, tidak dikepalkan. Dan jari jemari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Mirip seperti takbiratul ihram. Di sujud pun gitu diletakkan. Kedua telapak tangan itu, beliau SAW hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan bahu atau kedua bahunya. Footnote nomor 30 hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan atau ia mensahihkannya. Atau setentang dengan dahi atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 31 hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam buku beliau Sifatus Salatin Nabi. Ketiga cara ini termasuk sunnah atau dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW melarang orang yang membentangkan atau menghamparkan kedua hastanya menempel di bumi atau tempat sujud seperti yang biasa dilakukan anjing. Footnote nomor 32 muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud sini adalah ini, gambar 18. Sikunya kesentuh ke tanah. Sikunya juga dekat dengan paha. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian bacaan ketika sujud. Dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi 3 kali. Footnote nomor 33 hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Ini semua sudah kita pelajari dalam buku kita yang sebelumnya ya, kumpulan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha Suci Engkau ya Allah Rabb kami dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Footnote nomor 34 muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Beliau pun membaca atau suka membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, Rabb para malaikat dan ruh atau Jibril. Footnote nomor 35 hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memberikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud. Footnote nomor 36 di bawah hadis riwayat Muslim. Namun beliau melarang membaca Al-Quran pada ruku dan sujud. Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud. Sebaliknya beliau memerintahkan agar tumak nina padanya. Footnote nomor 37 hadis riwayat Abu Ya'la dalam Sifatus Salatin Nabi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang ke-15, duduk di antara dua sujud. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin, alhamdulillah. Dikatakan setelah sujud Nabi SAW kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir dari sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Footnote nomor 38 hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dan terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Footnote nomor 39 hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Nabi SAW duduk iftirash. Iftirash adalah duduk seperti gambar nomor 19 ya. Artinya menduduki telapak kaki kiri. Lihat gambar 19 dan gambar 20. Sementara telapak kaki kanannya beliau tegakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud. Lihat gambar nomor 19. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua pahanya seraya membentangkan jari-jarinya atau tidak dikepalkan. Lihat gambar nomor 20. Tapi di sini dalam gambar ini
agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin adalah kalau kita letakkan telapak tangan kita di atas paha, maka ujung-ujung jari-jari yang sejajar dengan ujung paha. Jadi jangan tutupi lututnya. Ya, itu yang sebenarnya ada dalam hadis. Ya. Jadi kita letakkan jari-jari kita ini, ujungnya jari ini di ujung paha. Pas di bawah jari kita ini lutut di sini. Ya. Jadi jangan ditutupi lututnya. Karena di gambar ini saya lihat kesannya lutut tertutup. Ya. Sebenarnya kalau dalam hadis itu ya tidak tertutup lututnya. Makanya kita pada saat meletakkan mau tahiyat pun, ini kita letakkan ini di ujung lutut, di ujung paha. Ini pun begitu. Pada saat kita menggenggamnya untuk buat tahiyat, maka ini ada di ujung paha. Gitu. Seperti itulah. Terkadang Nabi SAW duduk ik'a, ya. Itu putut nomor 40 hadis riwayat Muslim, yakni dengan menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kaki. Lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Lihat gambar nomor 21. Kadang-kadang Nabi duduk begini juga. Ada gambar situ dilihatkan ya. Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk ini. Padahal bisa saja Nabi SAW melakukan sekali atau dua kali jika memang itu dibolehkan. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Kita cuma duduk ini di antara dua sujud ya, bukan duduk tahiyat. Boleh dua pilihan, iftirash atau ik'a yang seperti ini. Dan di sini tidak ada isyarat tangan seperti tahiyat, karena kita cuma baca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, sebagaimana sudah kita ketahui doanya tentu. Pada duduk di antara dua sujud ini beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Rabbku, ampunilah aku, kasihilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku dunia akhirat dan berilah aku rezeki. Putun nomor 41 hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan ia mensahihkannya. Lihat juga sifat salatin Nabi SAW. Terkadang beliau membaca ini yang paling pendek ya. Kalau antum buru-buru sekali baca ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua ini saja. Kalau kita lagi di antara dua sujud kalau buru-buru. Tapi kalau ada waktu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni yang panjang ya. Artinya ya Rabbku, ampunilah aku, ampunilah aku. Ini juga ada riwayat putun nomor 42 hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi. Rasulullah SAW suka memanjangkan rukun ini sehingga ada yang berkata beliau lupa, dan Nabi SAW melarang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Hadis riwayat putun nomor 43 Abu Dawud dan Hakim, dan ia mensahihkannya. Juga disebutkan dalam sifat sholatun Nabi. Jadi maksudnya kalau lagi duduk teman-teman jangan buru-buru. Begitu bangun, tenangkan dulu diri, baru baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Renungi permintaan itu. Karena kita lagi memohon sama Allah ini. Dan lihat artinya teman-teman. Rabbku, ampunilah aku, kasihinilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkan aku dunia akhirat, berikan aku rezeki. Nikmati kalimat itu. Jangan buru-buru seperti orang kumur-kumur. Rabbighfirli warhamni. Seperti juga orang berdoa kadang-kadang. Baca ya akhi dan ukhti, Rabbana atina fid dunya hasanah. Renungi maknanya. Ya Allah, berikan aku semua kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan aku semua kebaikan akhirat. Ucapkan dan renungi itu. Kita kalau ajukan kepada atasan kita tentu berbicara dengan sopan dan santun. Bagaimana bicara sama Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Seperti orang kumur-kumur. Apa yang dia ucapkan ya? Harus santun, dan ini termasuk dalam masalah tumaknina. Tumaknina itu bukan cuma gerakan, tapi juga ucapan, ya, yang merupakan kewajiban sholat. Yang ke-16, sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau SAW sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat. Yang ke-17, bangkit seraya bertakbir. Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Footnote nomor 44. Syekh Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW melakukan sambil bertumpu pada lantai. Lihat gambar nomor 23. Jadi bisa dengan cara ini, kemarin saya praktikin ya. Kita kepalkan tangan, tekan lantai, kemudian dorong tubuh kita. Tapi mendorong ini yang didorong adalah bagian depan. Tidak boleh kita dorong bokongnya duluan naik. Sudah saya jelaskan tidak boleh seperti unta kalau berdiri. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi pada saat bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Tidak ada lagi iftitah. Tidak ada lagi juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi yang kita baca di rakaat pertama. Nah, ini disebutkan
Kemudian selanjutnya ini ada dua cara ya. Ada cara yang pertama gambar 23 dengan mengepalkan telapak tangan di tanah kemudian dorong tubuh ke atas. Tapi perhatikan gambar itu bokongnya nggak naik. Dari yang didorong adalah tubuh ke atas. Ini juga sudah kita perhatikan kemarin, alhamdulillah. Kemudian gambar nomor 22 kalau orang mau bertumpu pada pahanya. Dia nggak bertumpu pada tanah. Dia tekan pahanya untuk bisa naik ke atas. Kemudian dikatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau SAW. Dan ini bisa saja terjadi. Pada masa itu ada berbagai penafsiran. Footnote nomor Bukhari 46 hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Tapi ini saya sudah bahasakan kemarin ya. Kalau umumnya pendapat ulama menganjurkan agar duduk dulu baru berdiri ke rakaat selanjutnya. Ya. Walaupun cuma sebentar, sejenak. Pada rakaat kedua ini, beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama, hanya saja lebih ringkas. Footnote nomor 47 hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Termasuk lebih ringkas ini teman-teman, kalau misalnya rakaat pertama antum baca 5 ayat, maka rakaat kedua 4 ayat. Lebih diringkas, lebih dipendekkan. Yang ke-18, duduk untuk tasyahud awal. Setelah rakaat kedua selesai, beliau duduk untuk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang memiliki 2 tasyahud, yaitu seperti duhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tasyahud awal ini beliau duduk iftirash, ya, duduk di atas telapak kaki kiri, seperti pada duduk di antara 2 sujud. Footnote nomor 48 hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau membaca tasyahud awal yakni at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala ucapan penghormatan hanya milik Allah dan demikian pula segala solat dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkahnya. Semoga kesejahteraan tercurah pula kepada kami dan segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Footnote nomor 49 hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Ada footnote juga nomor 50. Syekh Albani menjelaskan dalam sifatu salatan Nabi SAW bahwa disyariatkan juga membaca salawat untuk Nabi SAW pada tasyahud awal. Dan saya pribadi berpegang pada pendapat ini tentunya ya. Jadi tasyahud awal sama akhir dua-duanya ada salawatnya. Tidak cukup sampai syahadat. Bedanya tasyahud awal sama akhir adalah di doa. Setelah innaka hamidum majid, tasyahud awal tidak ada doa lagi. Tapi tasyahud akhir ada doa yang sudah kita pelajari, yang saya pernah bilang sekitar 23 doa. Kalau antum masih ingat, Allahu a'lam. Tapi sudah kita terjemahkan dan sudah kita pelajari di buku doa ya, yang kemarin yang kita bahas, dan kita akan kembali ke bahasan itu tentunya insya Allah. Nabi SAW membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Lihat gambar nomor 26 atau bisa gambar 27 dan juga lihat gambar 28. Ya, bahwasanya mata melihat ke jari telunjuk. Jadi ada 2 cara ya. Bisa kita mengepal ketiga jari kita ini dengan ibu jari digabung sehingga seperti mengepal, ya, membuat kepalan seperti ini yang umum kita buat, atau mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini dibuat lingkaran. Ya. Dua-duanya bisa. Lihat gambar 26 dan 27. Beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah Ta'ala dan ketika membaca 2 kalimat syahadat. Footnote nomor 51. Syekh Albani menjelaskan dalam sifatu salatun Nabi halaman 158 bahwa disunnahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk terus-menerus sejak awal hingga akhir tasyahud. Juga pada tasyahud akhir sebelum salam. Yang saya bilang kemarin menggetarkan jari itu ya. Hadits riwayat Tirmidzi yang berbunyi kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih berat bagi iblis dari cambukan besi. Jadi ini digerakkan ya, kayak digetarkan, bukan dinaik turunkan dengan kencang, tapi dengan getar saja. Ya. Ini sunnah Nabi SAW. Itu Syekh Albani sebutkan tentang hadis itu. Kadang-kadang beliau melipat atau menggenggam jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari sehingga membentuk lingkaran. Kayak tadi saya bilang. Jadi yang dipertemukan adalah ini jari tengah sama jari telunjuk, sehingga yang terlipat jadi kelingking sama jari manis ya, seperti inilah. Kemudian baru kita tahiyat ya, jari telunjuk naik. Beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantat ke lantai. Maaf, tadi ada footnote nomor dia
itu tadi yang berbentuk lingkaran tangan. Di tasyahud itu lihat gambar 2728, ada putung nomor 53. Di bawah mengarahkan pandangan ke jari telunjuk adalah hadis riwayat Muslim, Abu Awana dan Ibnu Khuzaimah. Lihat sifatus salatin Nabi. Beliau SAW melarang duduk seperti anjing dengan melekatkan pantat ke lantai sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Ini duduk ik'a yang dilarang. Hadis nomor atau putung nomor 54, hadis riwayat At-Tayalisi, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat juga sifatus salatin Nabi. Bedakan dengan duduk ik'a yang dibolehkan pada saat duduk di antara dua sujud. Masih ingat ik'a tadi ya? Dua telapak kaki diberdirikan lalu kita duduk di atasnya. Ini dibolehkan kalau antara dua sujud. Tapi di tahiyat tidak boleh. Rasulullah SAW meringankan dua tasyahud awal. Seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas atau tidak berlama-lama. Artinya tasyahud awal sama akhir bedanya, tasyahud akhir diikuti dengan doa. Yang ke-19, bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir. Dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, tidak pada lantai. Putung nomor 55, lihat gambar 22-23. Berikut penjelasannya. Nah, sudah kita jelaskan masalah itu ya, bangun dari sujud, duduk dulu sebentar, lalu menopang tubuh kita di lantai atau menopang di paha untuk berdiri. Kemudian pada rakaat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja, tidak ada lagi surahnya. Dan tidak membaca ayat apapun setelahnya, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada dua rakaat terakhir setelah tasyahud awal. Makanya rakaat ketiga, rakaat keempat biasanya lebih ringan, karena memang tidak ada lagi surah, cuma Al-Fatihah saja. Kemudian beliau melakukan rakaat keempat, sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua. Karena rakaat pertama ada iftitah dan surah. Rakaat kedua tidak ada iftitah, tapi ada Al-Fatihah dan surah. Ya. Rakaat ketiga cuma Al-Fatihah, rakaat keempat cuma Al-Fatihah, tanpa surah lagi. Yang ke-20 masalah tasyahud akhir. Setelah melakukan rakaat keempat pada sholat duhur, asar dan isya, atau setelah rakaat ketiga pada sholat maghrib, dan setelah rakaat kedua seperti pada sholat subuh, Jumat, dan sholat dua hari raya, maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini, Nabi SAW membaca bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi SAW. Bacaan salawat ini ialah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Perhatikan di sini lafadznya ini begini. Tidak ada kalimat sayyidina. Ya, memang lafaz hadisnya begini. Jadi kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Seperti itu untuk salawat ini ya, yang dibaca dalam tahiyat. Ya Allah, curahkanlah salawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad alaihissalam. Sebagaimana engkau telah menganugerahkan salawat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah menganugerahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Putung nomor 56 hadis Bukhari Muslim alaihi wassalam tentunya tentang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi SAW duduk tawarruk. Putung nomor 57 hadis riwayat Bukhari. Tawarruk adalah mendudukkan bokong di tanah, yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah. Sedemikian rupa sehingga kaki kiri berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Lihat gambar nomor 29. Sudah kita ajarkan kemarin, praktekin bagaimana duduk iftirash dan bagaimana duduk tawarruk. Dan bagaimana mengalihkan duduk dari iftirash ke tawarruk. Masih ingat nggak ini? Saya bisa demo loh kalau nggak ingat. Baru kemarin, nggak datang ngajar lagi nanti. Terkadang Nabi SAW juga duduk iftirash seperti tasyahud awal. Lihat gambar nomor 30 tentunya. Nabi SAW memegang lutut kirinya dengan telapak tangan kiri seraya menahan beban atau seraya menahan beban tubuh dengannya. Ini footnote nomor 58 hadis riwayat Muslim. 21 mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ini maksudnya doa-doa yang dibaca sebelum salam. Dan ini sudah kita pelajari sebenarnya. Setelah selesai membaca tasyahud awal, maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya Masiih Dajjal.
putnot nomor 59, hadis riwayat Muslim. Nomor 22, tentu ini ada beberapa doa, sudah kita pelajari semua. Di buku doa kita kalau tidak salah ditulis 8 atau 10 doa, tapi ini ada 23 macam doa. Yang 22, berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Kemudian Nabi SAW berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Sebagian doa yang beliau SAW syariatkan adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Putnot nomor 60, hadis muttafaqun alaih. Juga Nabi SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku atau perhitungkanlah amalku dengan hisab yang ringan. Putnot nomor 61, hadis riwayat Ahmad dan Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nabi pun SAW suka memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan dari neraka. Masih ada doa yang lainnya yang datang dari Nabi SAW. Artinya cukup banyak doa yang dibaca sebelum salam. Ini termasuk tempat-tempat mustajab doa ya. Terutama kalau teman-teman lagi sholat sunnah, ya, sujud dan juga sebelum salam. Ini waktu mustajab doa. 23, diakhiri sholatnya dengan salam. Nabi SAW mengakhiri sholatnya dengan salam. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya ke kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kesejahteraan dan rahmat Allah semoga tercurah atas kalian. Beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan hingga terlihat pipinya yang putih. Demikian pula ketika memalingkan wajahnya ke kiri, maka terlihatlah pipi kirinya yang putih. Lihat gambar 31 dan 32. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin. Salam tidak mengikutkan tubuh tapi leher saja yang ke kanan dan ke kiri. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW menambahkan bacaan salam yang pertama dengan ucapan wa barakatuh dan keberkahannya. Putnot nomor 62, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih. Artinya kita bisa membaca ya Assalamualaikum warahmatullah atau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dengan balik ke kiri. Dengan begini tentu sudah selesai sholat ya. Tersisa sekarang bacaan-bacaan setelah sholat. Tapi ini insya Allah sudah kita bahas ya, bacaan sesudah sholat ini di buku kita kumpulan doa dan saya tidak mengulangi lagi tentunya. Sampai sini insya Allah kita anggap sudah selesai kita membahas buku ini, karena sisanya itu adalah tentang zikir setelah sholat dan juga ada bahasan disyariatkannya sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang teman-teman harus perhatikan yang paling ditekankan adalah namanya sholat sunnah rawatib. Itu bisa dilihat setelah zikir habis sholat ini, kita langsung masuk ke halaman 73. Karena itu yang antara 2-3 lembar itu adalah zikir habis sholat, kayak baca ayat kursi, baca ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33. Ini semua sudah kita pelajari di buku doa kita yang lalu ya. Maka saya untuk meringkas, saya masuk poin nomor 4, disyariatkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Karena Nabi SAW bersabda, Man sholat natai asyrata raka'atan fi yaumihi wa laylatihi, tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah membangun sebuah istana baginya di surga. Putnot nomor 8, hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syaribani dalam Sahihu Jami' As-Saghir nomor 6360. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum sholat fajr atau subuh antara azan dan iqamah. 4 rakaat sebelum sholat duhur, kayak tadi kita sholat duhur ini 4 rakaat, dan 2 rakaat setelahnya. Berarti kalau kita gabung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur 8. 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat sesudah isya berarti 12. Ini khusus sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib, khusus untuk mengejar istana di surga. Apakah ada sholat sunnah lain? Ada. Di sini disebutkan, disunnahkan pula sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya, ada putnot nomor 9. Ya, ini bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih nomor 237. Hadisnya itu, rahimallahu amri'in hafidha arba'a raka'atin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Juga ada 2 rakaat sebelum maghrib. Ada putnot nomor 10. Lihat silsilah hadis sahih nomor 233. Kalau Nabi SAW mengatakan, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. 3 kali Nabi ulang, lalu Nabi mengatakan, liman sya', siapa yang ingin melakukannya. Jadi sebagian masjid saya lihat buru-buru sekali.
azan maghrib langsung iqamah. Kecuali kalau ada hal darurat sekali, mungkin akan terjadi gempa segala macam. Masih panjang waktu, kasih jeda. Orang sholat sunnah qobliyah maghrib. Ini itu ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Juga 2 rakaat sebelum isya. Itu pun nomor 11. Karena hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 azan atau azan dan iqamah ada sholat. Nabi SAW mengucapkannya 3 kali dan setelah itu beliau bersabda bagi orang yang mau. Jadi ada juga qobliyah maghrib, ya. Ada juga qobliyah isya. Berarti ada tambahan dari 12 rakaat tadi. Tapi yang 12 itu khusus untuk dapat istana di surga. Yang mau tambah-tambahan pahala ya tambah dengan rakaat-rakaat tadi kita sebutkan. Juga ada sebuah hadis yang tidak disebutkan di buku ini, yaitu hadis Nabi SAW, man hafidha arba'a raka'atin qabla duhri wa arba'ati ba'dahu haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Nah, hadis ini yang baru saya sebutkan tadi tentang pengharaman dari api neraka bisa kita gabungkan dengan hadis mendapatkan istana di surga tadi. Kalau istana di surga tadi kan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Kalau kita tambah lagi 2 rakaat sudah duhur, kayak sebentar pada saat bubar Bapak Ibu Bapak sholat 4 rakaat dengan niat mendapatkan sunnah rawatib dan juga pengharaman dari api neraka, bisa mendapatkan keutamaan ini. Berarti kita tinggal tambah 2 rakaat ba'diyah duhur, kita akan dapat yang hadis tentang sunnah rawatib istana di surga dan juga dapat pengharaman dari api neraka. Ada poin nomor 5, dalam sholat wanita melakukan segala sesuatunya sama dengan laki-laki. Jadi secara umum tidak ada yang dikecualikan. Perbedaan ini hanya dalam beberapa masalah saja, seperti pakaian yang menutup aurat dan masalah bacaan. Dalam hal ini laki-laki mengeraskan bacanya pada sholat jahriyah, ngerasin suara, subuh, duhur, subuh, maghrib dan isya. Sedangkan wanita disunnahkan untuk membacanya dengan sir atau lirih, tidak ada atau tidak mengeraskan suara. Bukan tidak ada suara ya, tidak mengeraskan suara. Yang keenam, inilah yang Allah SWT mudahkan dalam penyusunan tata cara sholat Nabi dari takbir hingga salam. Sebagaimana Nabi SAW meriwayatkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk nomor 12, hadits riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sholat adalah penyejuk mata beliau. Sebagaimana hadits untuk nomor 13, riwayat An-Nasai dan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan dengan sholat beliau atau jiwa beliau dapat beristirahat. Untuk nomor 14, hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, jilid 6, halaman 95. Seorang muslim wajib menjaga sholat sebagaimana mestinya, sehingga sholatnya dapat menjadi penenang atau penerang dan penyelamat baginya di hari kiamat dengan izin Allah. Wallahu alam. Dan sampai sini selesai bahasan buku kita. Alhamdulillah. Dan di sini poin nomor 5 perlu saya garis bawahi ya. Jadi nggak perlu lagi membahas apakah nanti sujudnya perempuan sama laki-laki sama atau tidak. Sama. Yang beda tadi sudah disebutkan hanya masalah tutup auratnya saja. Allahu a'lam. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.